namanya fenomenalisme. Oke. Istilah yang sebenarnya setiap hari kita akrab dengan itu, tapi dengan pemahaman yang sama sekali berbeda dengan maunya Kant. Fenomenalisme itu, jadi katanya kan gini, kayak tadi, bahwa pengetahuan itu sumbernya pengalaman diolah oleh akal. Kalau saya memahami teh, katanya kan, teh ini apa adanya, itu namanya nomena. Nomena itu kalau bahasa Jermannya das Ding an sich. Barang apa adanya, sesuatu apa adanya. Tapi begitu dia tak pahami, tak lihat, oh ini teh dong. Teh itu apa sih? Oh, teh itu buat diminum. Oh, kalau gitu tak minum. Nah, teh yang tak pahami untuk diminum dan tak minum, teh dalam pemahamanku itu namanya fenomena. Katanya kan yang namanya nomena, das Ding an sich, barang apa adanya, itu nggak bisa diakses. Kamu nggak bisa pegang teh ini apa adanya tanpa dipengaruhi persepsi, nggak ada. Begitu dipahami orang, dia saat itu juga jadi fenomena. Saya ingin mencintaimu apa adanya, nggak mungkin, katanya kan. Das Ding an sich. Iya, kenapa? Apa adanya berarti das Ding an sich. Nggak bisa, das Ding an sich nggak bisa diakses. Yang bisa kamu akses itu fenomenanya, sesuatu sesuai persepsimu. Jadi saya hidup apa adanya juga enggak. Pokoknya apa adanya sesuai barangnya, objektif, katanya kan itu enggak bisa. Segala fakta, segala barang dan segala sesuatu kalau sudah dipahami orang, dipersepsi orang, maka dia jadi fenomena, tidak lagi nomena. Maka katanya kan yang sejati di luar persepsi manusia itu tidak ada. Atau kalau dia ada, tidak bisa diakses. Saya ingin yang paling benar, tafsir Al-Quran yang paling benar, sesuai dengan aslinya maunya Allah. Kan tidak akan ketemu. Karena begitu kamu yang akses Al-Quran, berarti sudah Al-Quran versimu itu. Buktinya tafsir itu kan ribuan, jutaan. Ayat yang sama bisa melahirkan ekspresi pemahaman yang berbeda-beda. Dari pemahaman yang sama pun nanti ketika diterapkan dalam lapangan juga beda-beda. Itulah katanya kan das Ding an sich itu mustahil diakses. Kenapa mustahil? Alasannya katanya kan karena setiap orang ketika memahami sesuatu selalu menggunakan perspektif dirinya, persepsi kita. Kamu melihat tadi ada pawai, arak-arakan, itu persepsi orang sudah macam-macam kan. Ada yang melihat, wah itu biayanya berapa, coba biaya sebesar itu kan persepsi. Kamu pakai persepsi biaya. Ada yang, oh ini bagus, ini budaya dilestarikan. Ada yang persepsinya, wah lumayan angkringan gratis. Ada yang lihat itunya kan, ada yang lihat rame, ada alasan untuk bolos kuliah. Ada lagi, lo persepsinya macam-macam loh. Faktanya satu. Tapi kalau kamu tak suruh, apa sih sebenarnya kirap kemanten mantunya sultan itu, ketika saya ngomong sebenarnya, meskipun yang sebenarnya kalau tak tanya satu-satu mesti beda-beda cara ngomongnya. Kenapa? Itulah perspektif. Kalau di film Dunia Sofi kemarin, contohnya pakai kacamata. Kalau kamu pakai kacamata merah, realitas akan warnanya jadi merah. Kalau kamu pakai kacamata hijau, realitas akan jadi hijau. Dan setiap hari sebenarnya kamu pakai kacamata. Apa sih kacamata itu? Caramu berpikir, pola pemahamanmu, caramu menangkap realitas, itu kan kacamatamu. Jadi
prinsipnya fenomenalisme itu mau nulis apa ya? Persepsi difilter dengan konsepsi. Itu filter itu salah itu. Terlalu semangat nulisnya. Antara terlalu semangat dan ngantuk. Jadi persepsi kan kamu keluar memahami, ketika kamu bawa masuk lagi, yang masuk itu akan difilter dengan konsepsi. Konsepsi itu konsumsi akalmu. Immanuel kan bilang di kepala kita sudah ada semacam ide bawaan, semacam fitrah, peta bawaan untuk memahami realitas. Itu yang tadi saya bilang, belajar atau tidak belajar, orang pakai kacamata. Meskipun bukan orang kuliah, orang kampung, orang desa, nggak pernah sekolah, lulusan SD sekalipun, dia pakai kacamata sebenarnya. Cara dia memahami realitas adalah khas dirinya. Itu fenomenalisme. Jadi kalau istilah biasa kan fenomenal itu kan luar biasa. Wah, ini ada ngaji yang fenomenal. Itu sebenarnya nggak luar biasa, fenomenal itu biasa. Karena setiap hari kita juga hidup dalam dunia fenomena. Tidak ada yang di luar fenomena. Kan ada acara TV itu yang judulnya fenomena. Oh, itu biasanya yang aneh-aneh, yang luar biasa, yang unik-unik. Sebenarnya nggak harus begitu. Fenomena itu semuanya. Semua hal itu fenomena. Ngaji ini fenomena, teh ini fenomena, laptop fenomena. Nggak ada yang nggak fenomena. Semua hal fenomena. Lanjutkan. Nah, kacamatamu yang bawaan apa sih ini? Ada kacamata-kacamata baru, mungkin ideologi, mungkin agama, mungkin dunia sosial, banyak kacamata baru. Tapi kacamata asli yang kamu bawa begitu kamu lahir itu ini. Ini 4 kategori yang kamu belajar atau nggak belajar sudah ngerti itu. Kamu nggak perlu kuliah, di kepalamu sudah ada itu. Ya meskipun kalau disuruh jelasin satu-satu kamu bingung, tapi operasinya akal itu sebenarnya. Tentang 4 kategori itu akal nggak butuh realitas, dia sudah otomatis punya. Kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Itu kacamatamu. Kalau melihat sesuatu, kuantitas, kualitas, relasi, modalitas. Kuantitas misalnya unity, plurality, banyaknya, keseluruhan, universality, kesatuannya, ukurannya, dan seterusnya. Ini kan kuantitas. Loh, minumnya kok cuma 2, kemarin 3, yang satu mana ya? Itu kan saya ngomong kuantitas. Nah itu contoh. Besok jangan 3 lagi, harus 2 cukup. Pak Miru bingung kasih 3 lagi. Oke ya, jadi kuantitas ini nggak harus dari realitas. Pemahaman tentang kuantitas itu lebih besar, lebih kecil, banyak, sedikit. Nah itu aspek kategori pertama. Begitu melihat sesuatu, oh lebih banyak, oh lebih langsing, oh lebih gendut, itu kan kuantitas. Nah, dunia kedua, kategori kedua, kategori kualitas. Yaitu kalau di Kant kan ada afirmasi, negasi, limitasi, pembatasan, dan seterusnya. Kalau kualitas ya setuju, tidak setuju, menolak atau enak, atau senang atau tidak, dan seterusnya. Itu biasanya ngomong kualitas. Tehnya kok sekarang terlalu manis ya, nah, itu kualitas. Kok sudah bosan ya ngaji filsafat, lama-lama besok digantilah jangan ngaji filsafat, nah, itu biasanya kualitas. Tapi kalau lama ya ngaji filsafat 2 jam, kualitas. Jadi ini kategori-kategori ini di kepala sudah ada. Kamu nggak perlu jadi kesan tentang kuantitas, tentang kualitas, tentang relasi juga begitu. Substansi dan atribut,
Substansi sama aksiden. Ini meja ini dari kayu, kemudian warnanya coklat. Kayu itu substansinya, warna coklat ini cuma aksiden, cuma sifat saja coklat. Yang kayak gini menghubung-hubungkan kayak gini sebenarnya akal otomatis sudah. Aku dan kamu sama-sama orang, cuma aku cakep, kamu jelek. Ini otomatis. Ini cuma contoh, jangan marah. Jadi itu akalmu jalan sudah. Oh, aku kecil, kamu besar. Kamu besar, tapi kan kamu sebenarnya umurnya masih muda. Aku kan sudah tua, tapi kelihatan kecil. Berarti ini yang kayak gini-gini nih, kerja gini nih, tidak butuh bahan dari realitas. Di akalmu sudah ada relasi, cause and effect, sebab akibat. Anak kecil itu belum sekolah sekalipun di kepalanya sudah ngerti ada sebab akibat. Jangan disentuh kompornya, nanti panas, kalau panas sakit, kayak gitu. Dan ini jalan sudah. Kalau di dunia Sofi kan dikasih contoh, kalau kucing itu ada bola digelindingkan ke arah kucing. Kucing itu peduli amat dari mana bola, pokoknya ada bola langsung dipakai main kan. Tapi kalau manusia kan enggak. Begitu ada bola gelinding ke arahmu, kamu kan pertama-tama enggak lihat bolanya, mesti kamu tengok dari mana bola berasal. Itu kenapa di kepala kita ada cause and effect, ada sebab akibat. Kalau tiba-tiba ada uang jatuh, kamu mesti cepat-cepat dari mana uangnya. Kan kamu nggak sibuk dengan uangnya dulu, tapi kamu mesti dari mana ini ya. Kan pasti gitu. Kenapa? Ada sebab akibat. Dulu saya punya teman pakai sebab akibat itu menggodani cewek itu kan gitu. Jadi kalau ada jalan-jalan di mall, ada cewek cakep, dia ngambil koin ratusan atau 500-an dijatuhin kelinting gitu. Nah, si ceweknya noleh nonton. Begitu noleh kan dia bisa disapa. Ada kesempatan untuk nyapa kan kalau dia noleh. Begitu ceweknya noleh, oh mbak, koinku jatuh mbak. Jadi kan terus bisa ngobrol. Triknya kayak gitu. Kenapa dia pakai trik ini? Dia paham manusia punya sebab akibat. Begitu dengar bunyi uang jatuh mesti noleh. Jadi kamu gunakan ini setiap orang. Ini fitrah. Itu sebab dan akibat. Jadi jangan takut. Apalagi uang kan, setiap orang kan agak mata duitan. Khawatir uangnya yang jatuh. Komunitas, interaksi, itu juga relasi antar manusia. Setiap orang punya fitrah untuk saling berrelasi. Kamu nggak pernah belajar ya, kamu sesama manusia juga merasa ada hubungan aja. Yang nilainya beda kalau sama kambing, sama sapi, beda rasanya. Nah, itu fitrah, relasi. Di kepalamu sudah muncul, kamu nggak perlu belajar. Jadi sejelek apapun manusia, kamu lebih punya relasi dengan dia dibandingkan kalau ketemu sapi apa kambing. Meskipun mungkin kambingnya lebih cakep daripada orangnya, tapi tetap lebih dekat kalau dia manusia. Nah, itu community, kategori relasi. Ada juga kategori modalitas, mungkin atau tidak mungkin, eksis atau enggak eksis, pasti atau sementara. Itu juga kategori. Kalau lihat sesuatu hujan, oh hujan ini sementara kok, nanti pasti terang. Jadi ditunggu aja, pasti terang kok. Itu kategori-kategori ini ada di kepala. Itu yang disebut modalitas, contoh-contoh yang possibility, impossibility dan seterusnya. Nah, ini yang kacamata. Ini yang kalau dalam bahasa Plato dulu namanya ide bawaan, kalau mau disebut ide bawaan. Begitu anak lahir, manusia lahir, kalau dia normal, pasti dia punya kategori-kategori ini. Kecuali yang nggak normal. Nah, kan ada orang tertentu yang cara berpikirnya nggak lengkap, jadi nggak bisa menangkap sebab akibat, jadi asosial, relasinya rendah dan seterusnya, nggak bisa membedakan mana totalitas, mana pluralitas, mana satu, mana dua, mana banyak. Agak susah. Nah, itu ada yang kayak gitu. Tapi secara fitrah manusiawi ada kategori-kategori ini. Kacamata. Nah, dengan modal itu nanti kan membagi pengetahuan manusia. Dari sini terus kamu ketemu istilah-istilah yang sangat populer di dunia filsafat. Kategori pertama adalah kategori epistemologis. Ada dua jenis pengetahuan
Yang pertama pengetahuan a priori, yang kedua pengetahuan a posteriori. Ini secara epistemologis. A priori itu kamu tidak butuh pengalaman, hanya pakai logika saja kamu akan ketemu kebenarannya. Kebalikannya a posteriori, kamu harus butuh pengalaman, butuh kenyataan untuk membuktikan benar salahnya. Kan? Jadi kalau a priori dipikir aja sudah jelas itu, nanti hasilnya mesti ke situ. Tapi kalau a posteriori, dia bergantung pada pengalaman. Dilihat dulu kenyataannya. Kalau a priori dipikir, oh iya memang benar kayak gitu. Nah itu a priori. Pakai logika saja. Apa wis contohnya? Banyak kan tiap hari yang kamu tidak perlu lihat kenyataannya, pakai logika aja kamu sudah paham. Oh, maksudnya begitu. Islam adalah agama yang cinta damai. Kalau ada agama yang tidak cinta damai, itu berarti bukan Islam yang benar, Islamnya sudah salah. Nah, ini namanya a priori. Jadi cara berpikir berdasarkan logika saja. Kalau a posteriori, dia harus lihat pengalaman, harus lihat kenyataan. Orang Jawa itu biasanya kelemak-kelemak. Apa bahasa Indonesia ini kelemak-kelemak ini? Tidak tegas. Iya, tidak tegas. Kalau lemah lembut enggak lah. Kelemak-kelemak itu enggak lemah lembut. Kalau lemah lembut itu kan bisa tegas. Cuma kalau kelemak-kelemak itu ya, kalau disuruh apa-apa, ya nantilah gampang lah, tenang aja lah, nggak usah disusun apa. Nah itu tugas besok malah gampang, nanti malam sambil nongkrong kita garap bareng. Nanti santai aja lah, hidup sekali aja kok. Nah itu untuk ngerti kayak gini harus dari pengalaman. Bener nggak orang Jawa itu memang kelemak-kelemak ya? Apa ya bahasa Indonesia-nya kelemak-kelemak ya? Enggak sikap. Nah gitu, nyantai. Jadi makanya waktu saya kirap itu kan nonton TV sama anakku, itu pasukannya Jogja gitu ya. Iya pasukannya. Kalau perang itu ya menang kayak. Bawa tongkat terus tua-tua melakukan bunuh. Seandainya perang apa ya menang. Ya masuk akal. Tapi untuk membuktikan yang kayak gitu-gitu harus dari pengalaman. Pakai akal saja nggak bisa. Dikira-kira iya ya. Kalau kayak gitu mungkin misalnya tadi yang contoh apa menang ya kalau perang. Menurut saya perang mesti kalah deh. Loh jangan a priori kan gitu orang. So pengerti itu orangnya kelunak-kelunak, tapi kalau waktu perang kamu nggak disentuh bisa jatuh. Kalau misalnya kamu cuma dilihat aja sudah. Nah, misalnya, nah, itu kenapa? Karena yang kamu omongkan urusan pengalaman, bukan urusan logika. Jadi itu kategori pengetahuan epistemologis. Ada kategori selanjutnya, kategori semantik. Ada dua jenis, ada analitik, ada sintetik. Kalau yang tadi epistemologis itu pengetahuan, kalau ini hubungannya dengan pernyataan. Analitik itu pernyataan yang bisa kamu pahami dari kalimatnya saja. Tidak perlu melihat aspek kenyataannya. Sama kayak a priori. Jadi kalimat yang analitik itu ya dari kalimatnya kamu sudah paham. Subjeknya dan predikatnya sudah jadi satu. Jadi bisa dipahami secara logika saja. Segitiga adalah segi yang mempunyai tiga sisi, kan sama. Kamu nggak perlu lihat kenyataannya, ya memang begitu. Siswa adalah anak yang belajar di sekolah. Kayak gini kan itu namanya analitik. Lawannya analitik itu sintetik. Sintetik itu subjek dan predikatnya bukan hal yang sama. Predikatnya ngasih informasi baru tentang subjek. Itu sintetik. Minggu lalu kita nonton film. Itu sintetik.
Tapi kalau saya bilang minggu lalu adalah 7 hari yang lalu dari hari ini, itu analitik. Kalau saya bilang orang cakep adalah orang yang disukai banyak orang, itu analitik, biasanya cakep. Karena subjek dan predikat sama. Tapi kalau aku cakep atau kamu cakep, itu sintetik. Membuktikannya harus ke realitas. Jadi ada kategori semantik, ada kategori epistemologis. Yang semantik ada a priori, a posteriori, dan yang semantik ada analitik, sintetik. Perhatikan 4 ini nanti kuncinya. Orang sering salah berpikir di sini. Oke, nanti kita lihat